Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Abdullah, NIM G231190056. Saya akan mempresentasikan dengan tema sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dan dengan judul perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah suatu ilmu disiplin yang menerangkan tentang proses pengambilan keputusan dalam mengalokasikan kalangan sumber daya dalam pemenuhan kegiatan produksi dan aktivitas konsumsi dalam rangka menciptakan suatu kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Sistem ekonomi Islam, bagaimana kapitalisme ataupun sosialisme menciptakan kesejahteraan masyarakat, mendorong negara-negara muslim untuk mencari sistem yang lebih baik yang mampu memberikan peran pada semua elemen untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-hari sebagai individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah, dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk Islam, peraturan perundang-undangan, sunat atau perundang-undangan Islam atau sunatullah. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam: multi-type ownership, kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia memberi amanah untuk mengelolanya, jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Prinsip ini adalah pada setiap manusia, khususnya pada pelaku bisnis ekonomi. Freedom to act bagi setiap manusia akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam agama Islam, dengan syarat tidak ada distorsi atau proses perzaliman. Yang ketiga, social justice, keadilan sosial. Sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sedangkan sistem ekonomi konvensional boleh dikatakan sebagai sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas dalam sebuah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem konvensional dapat ditentukan oleh manusia dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai kepintaran dan boleh berubah mengikuti ketentuan masyarakat. Sistem ini merupakan sistem manusia yang tidak tetap dan berbeda dengan sistem Islam yang mempunyai kepiawaian yang tetap, yaitu bersumber pada wahyu dalam sebuah bidang termasuk ekonomi.
Yang selanjutnya konsep uang dan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pada konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, uang adalah flow konsep, modal adalah stock konsep. Sedangkan pada konsep konvensional, uang sering diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private goods. Uang atau modal adalah flow konsep big picture. Uang adalah stock konsep bagi Cambridge School. Dan simpulannya, dari semua definisi di atas, secara umum dapat ditarik pengertian umum sistem ekonomi, yaitu sekumpulan institusi ekonomi yang memiliki keteraturan, dan setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.